Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Dewanta Satria Nugraha, NIT 2230311 dari Prodi Teknologi Mekanika Perkeretaapian, kelas B dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Di sini saya akan membahas mengenai dasar-dasar perawatan dari mata kuliah perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian. Ini merupakan profil saya, yaitu Dewan Nugraha, Provinsi Ekonomi Mekanika Perkeretaapian. Dasar-dasar perawatan. Di dalam dasar-dasar perawatan ini ada 6 subbab yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada uraian dari apa sih itu perawatan, yang kedua ada jenis dari perawatan sendiri, yang ketiga ada perawatan preventif, yang keempat ada perawatan korektif, kemudian ada persiapan penerapan perawatan preventif, dan kemudian yang terakhir ada pelaksanaan perawatan preventif dan korektif. Yang pertama yaitu uraian. Uraian perawatan sarana adalah sebuah kegiatan yang harus dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mengembalikan suatu sistem pada kondisinya agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, memperpanjang usia sarana dan menekan kegagalan atau failure sekecil mungkin. Manajemen perawatan dapat digunakan untuk membuat sebuah kebijakan mengenai aktivitas perawatan dengan melibatkan aspek teknis dan pengendalian manajemen dalam suatu program perawatan. Manajemen perawatan bertujuan untuk mempelajari, mengidentifikasi, mengukur, dan menganalisis serta memperbaiki fungsi operasional suatu sistem dengan meningkatkan berpakainya, mengurangi probabilitas kerusakan, dan mengurangi downtime yang pada akhirnya akan meningkatkan ketersediaan sarana tersebut untuk operasi kereta api. Dengan melibatkan aspek teknis dan pengendalian manajemen ke dalam suatu program perawatan, pada umumnya semakin tinggi aktivitas perbaikan dalam sebuah sistem, kebutuhan akan manajemen dan pengendalian di perawatan menjadi semakin penting. Kemudian hasil pemeriksaan saat komisioning sarana baru dan dari perawatan berkala, khususnya perawatan tahunan, harus disertakan saat dimintakan pengujian ke lembaga atau balai pengujian sarana. Kemudian selanjutnya ada jenis perawatan. Jenis perawatan dalam melakukan perawatan sarana perkeretaapian dapat dilaksanakan dengan berbagai metode perawatan sebagai berikut. Yang pertama ada perawatan preventif, yang kedua ada perawatan korektif, yang ketiga ada perawatan prediktif, yang keempat ada perawatan conditioner based, yang kelima ada perawatan RCM atau Reliability Centered Maintenance. Dari berbagai metode perawatan di atas mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mempertahankan kinerja sarana yang meliputi keselamatan, ketersediaan efisiensi, dan service life sarana sesuai dengan perencanaan atau yang diharapkan. Perawatan sarana perkeretaapian sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku cenderung menggunakan sistem perawatan gabungan perawatan preventif dan gabungan dengan korektif. Selanjutnya ada perawatan preventif itu sendiri. Perawatan preventif adalah perawatan yang dilakukan untuk mencegah peralatan gagal atau rusak dengan dasar melakukan pemeriksaan yang sistematis, deteksi, dan pencegahan kegagalan sebelum terjadi kegagalan peralatan. Program peralatan preventif akan digunakan untuk mengelola perawatan terjadwal dilakukan pada interval tertentu. Upaya perawatan preventif ditujukan untuk mempertahankan masa manfaat peralatan dan menghindari kegagalan peralatan sebelum waktunya, meminimalkan dampak pada persyaratan operasional. Selain aspek rutin pembersihan, penyetelan, pelumasan, dan pengujian, perawatan preventif melakukan inspeksi untuk mengidentifikasi masalah yang akan datang dan jadwal perbaikan sebelum terjadi kegagalan peralatan dan atau degradasi lebih lanjut.
Perawatan preventif dilakukan hanya pada item-item tertentu di mana kegagalan akan memiliki konsekuensi mahal atau tidak dapat diterima. Pelaksanaannya, perawatan preventif juga tunduk pada persyaratan dan peraturan yang berlaku untuk pemeriksaan dan perawatan preventif. Pelaksanaan perawatan preventif rutin ini dilakukan melalui kegiatan fisik langsung oleh tenaga perawat saat mereka melakukan inspeksi visual, pembersihan, lubrikasi atau pelumasan, dan lain-lain. Jadi, perawatan preventif adalah setiap kegiatan atau aktivitas perawatan terprogram atau planned maintenance activity yang dilakukan terhadap suatu fasilitas atau aset dengan tujuan untuk meningkatkan umur aset tersebut. Preventive maintenance yang baik akan terhindar dari aktivitas tak terprogram atau unplanned maintenance activity. Kemudian karakteristik pelaksanaan perawatan preventif yang dilakukan secara rutin sebagai kegiatan yang dilakukan berulang kali, yaitu yang pertama rutin karena menggunakan daftar atau prosedur yang sama dalam setiap pengulangan dan juga berulang kali karena pelaksanaannya diulangi dalam selang waktu yang tertentu dan teratur. Sebagai tambahan, pelaksanaan perawatan preventif dilakukan pada interval waktu yang tidak dapat diubah atau fix setiap 2 minggu, 6 minggu, atau yang lainnya. Kemudian ada interval waktu yang variabel, yaitu pada setiap 250 jam atau per bulan, per tahun, dan lain-lain. Yang ketiga, keseluruhannya. Perawatan preventif harus memiliki orientasi pendeteksian untuk mencari permasalahan sebelum terjadi kegagalan atau terhentinya operasi dan juga memanfaatkan waktu yang diperoleh untuk merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan perbaikan. Kemudian ada perawatan korektif. Perawatan korektif dapat didefinisikan sebagai perawatan yang dilakukan bila item telah gagal atau usang untuk berfungsi normal kembali. Perawatan korektif dilakukan pada semua item di mana konsekuensi dari kegagalan atau rusak tidak signifikan dan biaya perawatan ini tidak lebih besar dari perawatan preventif. Kegiatan perawatan korektif meliputi perbaikan, restorasi, dan atau penggantian perawatan. Kegiatan ini bisa terjadi dari hasil pemeriksaan rutin yang mengidentifikasi kegagalan pada waktunya. Untuk perawatan korektif harus direncanakan dan dijadwalkan, maka dilakukan selama tidak terjadi perawatan rutin. Kemudian hubungan antara perawatan preventif dan korektif. Di bawah ini ada sebuah gambar yang menunjukkan bahwa metode perawatan preventif tidak bisa dilaksanakan berdiri sendiri dan biasanya digabungkan dengan metode perawatan korektif atau perawatan lainnya. Setiap perawatan preventif tidak akan berhasil 100% bisa melakukan perawatan tanpa kegagalan sama sekali. Meskipun perawatan tersebut frekuensinya ditingkatkan dan tentunya kegagalan tersebut diatasi dengan perawatan korektif. Kegagalan tersebut bisa ditolerir dengan melakukan perawatan korektif asalkan biayanya lebih murah bila dibandingkan dengan perawatan preventif. Bila dipaksakan, semua perawatan dilakukan dengan perawatan preventif akan terjadi biaya perawatan total lebih tinggi dibandingkan perawatan kombinasi antara perawatan preventif dengan perawatan korektif sesuai penentu level yang memadai. Kemudian ada persiapan penerapan perawatan preventif. Yang pertama yaitu ada identifikasi sarana dan komponen sarana atau mengidentifikasi secara spesifik dengan nomor seri. Dalam perawatan sarana di penyelenggara kereta apian telah dibuat standar penomoran sarana sesuai KM 45 tahun 2010 tentang standar spesifikasi teknis penomoran sarana sehingga memudahkan mengidentifikasi sarana untuk mengetahui kondisi, kinerja, dan data lainnya setiap sarana kereta apian. Sedangkan komponen dari sarana telah dibuatkan nomor katalog sudut cadang. Dengan identifikasi sarana dan komponen sarana akan memudahkan dalam mendokumentasikan setiap sarana
menganalisa atau mengevaluasi dan melakukan tindakan perbaikan dengan pengelolaan sarana. Kemudian, setiap sarana harus mempunyai buku riwayat sarana yang merekam secara teliti tentang riwayat sarana tersebut. Eh, Riwayat sarana lokomotif, kereta dengan penggerak, peralatan khusus dengan penggerak telah dicatat dengan baik di buku riwayat sarana dan sekarang diinput ke SAP atau sistem aplikasi program. Dengan sistem informasi tersebut yang sedang dikembangkan oleh PT KAI, maka pencatat riwayat sarana akan lebih baik dan penggunaannya lebih efektif. Kemudian yang ketiga ada informasi tentang kerusakan sarana terhadap masalah, penyebab, dan cara mengatasi. Setiap kegagalan dalam perawatan, penyebab, dan cara mengatasinya harus terdokumentasi dengan baik di setiap depo dan balai jasa. Sehingga kegagalan yang terjadi di suatu depo belum terinformasi secara baik di tempatnya sendiri dan antar depo, balai jasa, dan antar lokasi semua tempat perawatan sarana. Belajar dari pengalaman harus membudayakan di penyelenggara perkeretaapian sehingga kegagalan yang sama tidak terulang kembali. Sistem informasi tentang setiap kegagalan dan perawatan, penyebab dan cara mengatasi harus dibuat sehingga kegagalan yang sama tidak terulang kembali dan kinerja perawatan semakin meningkat. Kemudian yang keempat yaitu pabrik sarana memberikan rekomendasi secara berkala tentang prosedur perawatan. Untuk jenis sarana dengan penggerak sendiri, setiap pengadaan sarana baru selalu dipersyaratkan bahwa pabrik sarana menempatkan ahlinya memantau dan memberikan rekomendasi bagaimana pengoperasian dan perawatan sarana agar kinerja sarana sesuai yang diharapkan. Penempatan ahli perawatan sarana tergantung perkembangan sarana. Bila pemakaian sarana tersebut makin berkembang dan banyak permasalahan, maka ahli tersebut waktu penempatannya makin lama. Kemudian yang kelima, petunjuk perawatan. Setiap pengadaan sarana baru selalu dilengkapi dengan buku petunjuk tentang cara pengoperasian atau operation manual. Dengan petunjuk tentang cara perawatan, maintenance instructions, tapi untuk pengadaan sarana bekas seperti KRL tidak dilengkapi petunjuk tersebut. Petunjuk perawatan sebagai referensi pembuatan instruksi kerja dengan referensi maintenance instruction atau berdasarkan pengalaman. Dalam penerapan manajemen perawatan dengan SMM ISO 9001-2015 menerbitkan tata cara perawatan sarana meliputi 4 level yaitu panduan mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan rekaman mutu. Kemudian yang keenam ada suku cadang yang habis pakai dan penggantian suku cadang. Untuk perawatan sarana oleh penyelenggara perkeretaapian telah disiapkan suku cadang habis pakai dan penggantian suku cadang. Penggantian suku cadang dalam setiap perawatan berkala mulai dari PH perawatan berat atau perawatan harian, P3 atau perawatan 3 bulanan, P6 atau perawatan 6 bulanan, dan P12 atau perawatan tahunan. Setelah disediakan suku cadang yang harus diganti dengan memperhatikan apakah suku cadang tersebut sudah waktunya diganti atau belum. Kemudian ada kompetensi pegawai. Persyaratan kompetensi pegawai perawatan sarana telah diatur dalam peraturan menteri dan jumlah pegawai disesuaikan dengan beban kerja. Untuk menyiapkan tenaga perawatan sarana perkeretaapian dilakukan dengan melaksanakan diklat perawatan sarana. Kemudian yang kedelapan ada peralatan pengecekan dan peralatan kerja. Peralatan untuk pengecekan secara destruktif dan peralatan kerja untuk perawatan telah disediakan sesuai rekomendasi yang dikeluarkan oleh pabrik membuat sarana tersebut. Kemudian ada instruksi kerja yang jelas dengan checklist untuk perawatan lokomotif dan kereta, karena hampir semua depo lokomotif dan kereta telah melaksanakan SMM sesuai ISO 9001-2015. Setiap kegiatan perawatan berkala telah dibuat instruksi kerja yang jelas dengan penanggung jawab yang jelas dan diikuti dengan rekaman kerja dengan bentuk check sheet atau checklist. Kemudian yang selanjutnya yaitu diperlukan kerjasama tim dalam perawatan.
Keberhasilan dalam mencapai tujuan perawatan yang meliputi ketersediaan dan keandalan dalam memenuhi kebutuhan operasi diperlukan sistem manajemen perawatan. Kegagalan dalam subsistem atau subsubsistem akan mempengaruhi kegagalan dalam mencapai tujuan. Untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan ada komitmen sesuai semua bagian terkait untuk berusaha tidak membuat kesalahan sekecil apapun atau zero fault. Dengan komitmen tersebut akan timbul kebersamaan untuk bekerja sebaik mungkin dalam pencapaian tujuan. Kemudian yang terakhir ada dengan didukung manajemen. Dukungan manajemen dalam preventif khususnya dalam penerapan SMM ISO 9001 tahun 2014 masih kurang karena kecenderungan pimpinan hanya menilai hasil kerja apakah sesuai target yang ditetapkan, tetapi jarang menanyakan atau memeriksa apakah sistem perawatan sudah berjalan sesuai peraturan yang ditetapkan. Bila hanya ditanyakan tentang hasil dan perawatan, dari perawatan bisa terjadi hasilnya baik sesuai target atau jelek di bawah target hanya ditentukan dengan keberuntungan dan sulit mengetahui keberhasilan dan kegagalan tersebut dipengaruhi oleh faktor apa. Kemudian yang selanjutnya ada pelaksanaan perawatan preventif dan korektif atau gabungan. Pengertian tentang perawatan berkala dan perbaikan yang tercantum dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku harus ditegaskan bahwa yang dimaksud adalah perawatan preventif, dan dalam perawatan preventif termasuk di dalamnya adanya perawatan korektif atau gabungan. Penentuan perawatan komponen mana yang harus preventif dan mana yang harus korektif harus dilakukan berdasarkan analisis ilmu ekonomi atau sesuai petunjuk perawatan yang dikeluarkan oleh manufaktur. Dalam pelaksanaan perawatan preventif harus melakukan sebagai berikut, yaitu analisis ekonomi, pemeriksaan sarana, pemeriksaan secara destruktif, kemudian ada persyaratan perawatan, keempat pemantauan prediksi kondisi, kelima jadwal perawatan preventif, keenam ada pelunasan, ketujuh kalibrasi, kedelapan perencanaan dan estimasi, kesembilan penjagaan dan dokumen perawatan, kemudian yang terakhir ada penggunaan komputer. Dengan berpedoman teori pelaksanaan preventif dan dilakukan evaluasi bagaimana dengan pelaksanaan yang telah dilakukan selama ini oleh penyelenggara perkeretaapian, maka ditentukan satu yaitu analisis secara finansial. Penerapan perawatan preventif sebagai investasi, seperti investasi menanamkan uang dan sumber daya lainnya. Kita mengharapkan menerima keuntungan dari pelaksanaan perawatan preventif. Dalam menentukan keputusan untuk memilih apakah dilakukan perawatan preventif dan korektif dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti payback period, percent rate of return, average return of investment, internal rate of return, net present value, benefit, atau cost ratio. Dari perhitungan di atas, kita dapat menentukan di interval mana perawatan komponen sarana dilakukan perawatan preventif dan korektif yang memberikan keuntungan yang paling baik. Kemudian, pemeriksaan secara destruktif. Pemeriksaan merupakan kunci untuk mendeteksi kebutuhan untuk melakukan perawatan preventif. Hal tersebut harus dilakukan pemeriksaan destruktif agar tidak merugikan dalam perawatan sarana. Beberapa cara metode destruktif testing ada sebagai berikut, yaitu pemeriksaan dengan panca indera, pemeriksaan temperatur, pemeriksaan getaran karena haus, pemeriksaan komponen yang rusak atau cacat, pengendapan korosi erosi, kemudian pemeriksaan air fluida, pemeriksaan kelistrikan, pemeriksaan tegangan, dan juga pemeriksaan secara kimia atau fisik. Kemudian yang terakhir ada indikator keberhasilan perawatan atau KPI. Untuk mengevaluasi pelaksanaan program perawatan dapat dilakukan evaluasi dengan berbagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas atau efektivitas program perawatan, dan tidak hanya berguna dalam efektivitas tapi juga berguna dalam justifikasi biaya peralatan, pembelian, modifikasi program, dan perekrutan pegawai. Ya, mungkin cukup presentasi pada kali ini. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.